ketika Buya Hamka dan Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU di masanya, naik haji, menaiki kapal laut dulu, itu bergantian mengimami sholat subuh. Kalau misalkan ada kasus seperti ini, kita di Masjid Al-Hidayah ini saat sholat subuh, saya bertanya dulu, terbiasa kunut atau tidak? Terbiasa kunut. Seandainya tiba-tiba yang menjadi imam di Masjid Al-Hidayah tidak kunut, boleh atau tidak? Yang terbiasa kunut ikut kunut atau juga ikut tidak kunut? Nah, artinya kalau bisa kita simpulkan, kunut itu sebenarnya hukumnya apa? Sunnah. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dikatakan in qanata fil fajri, seandainya ada orang sholat subuh dan dia berkunut, fahasanun, maka itu baik. Wa illam yaqnut, dan seandainya ada orang sholat subuh dan dia tidak kunut, fahasanun, maka itu juga baik. Artinya apa? Bagi siapapun yang sholat subuh, baik dia kunut ataupun tidak kunut, semuanya sama-sama baik. Yang tidak baik adalah yang tidak sholat subuh. Intinya sebenarnya masalah sholatnya itu. Tapi terkadang sekarang ini yang dijadikan keributan oleh sebagian kaum muslimin antara kunut dan tidak kunut. Yang satunya mengatakan sunnah, yang satunya mengatakan bid'ah. Nah, seharusnya ini tidak perlu terjadi. Karena apa? Ulama 4 mazhab dulu juga berbeda tentang masalah kunut. Seperti misalkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini mengatakan bahwa kunut subuh hukumnya sunnah. Sunnah ini ada 2. Sunnah apa? 1, sunnah muakkad. Sunnah, halo, sunnah ada berapa? Sunnah ada 2. Apa saja? 1, sunnah. Nampaknya nggak yakin ini ya. Ayo yang semangat, biar ustadznya juga semangat. Saya ulangi, sunnah ada berapa? 2. Sunnah muakkad. Yang kedua, alhamdulillah, jawaban Anda salah. Yang pertama adalah sunnah ab'ad, yang kedua sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu adalah sunnah yang apabila dilupakan, tidak dikerjakan, terlupa, maka dianjurkan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad. Apa saja sunnah ab'ad itu? 1, kunut subuh. 2, tasyahud awal. 3, kunut saat sholat witir di pertengahan kedua bulan Ramadan. Ada 3 sunnah ab'ad. Kalau lupa dilakukan, sholatnya tetap sah, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Itu dalam mazhab Syafi'i. Makanya kalau misalkan ada imam yang sudah terbiasa mengamalkan kunut, ternyata lupa, habis i'tidal, sami'allahu liman hamidah, langsung sujud, Allahu akbar. Kalau imam itu sudah meletakkan dahinya di tempat sujud, kemudian makmum itu menegur, mengingatkan subhanallah, pertanyaannya, imam naik ke atas kunut atau tetap sujud? Kenapa kok sujud? Nah, ini harus tahu. Kalau misalkan imam sudah meletakkan kepala di tempat sujud, berarti sudah melakukan rukun yang berikutnya. Sedangkan kunut itu hukumnya sunnah, nggak boleh imam berdiri lagi. Kalau imam sampai berdiri lagi, maka sholatnya batal. Tetap sujud. Yang makmum harus ikut.
Begitu juga ketika tasyahud awal. Kalau tasyahud awal, misalkan rakaat kedua harusnya duduk, tapi ternyata imam berdiri, Allahu Akbar, sudah berdiri tegak. Makmum ingat, loh imam ini salah, makmumnya masih duduk, terus mengucapkan subhanallah. Pertanyaannya, imam duduk atau tetap berdiri? Halo? Imamnya sudah tegak, makmumnya loh, harusnya tasyahud awal. Imamnya sudah tegak, makmum mengucapkan subhanallah. Imam berdiri atau duduk? Kok beda ini? Asif ini, gak kompak. Ini kayaknya ada pendukung Real Madrid sama Liverpool. Saya ulangi sekali lagi, ya kompak lah. Satu masjid kok gak kompak? Kan gak sih. Saya ulangi, santai, ngajinya santai. Yang penting paham bener. Tasyahud awal, imam itu harusnya duduk tasyahud awal, ternyata berdiri tegak, Allahu Akbar. Makmum negur, subhanallah. Jawab yang kompak, imam duduk atau tetap berdiri? Sudah mulai kompak, duduk. Dan alhamdulillah batal sholatnya kalau kayak gitu semuanya. Oh, kok duduk? Saya tanya, tasyahud awal hukumnya sunnah, berdiri hukumnya wajib. Gak boleh kalau sudah masuk ke rukun berikutnya pindah ke sunnah, itu gak boleh. Jadi kalau imam sudah berdiri tegak, kalau sudah tegak ya, maka makmum mau menegur sampai 1000 kali subhanallah, subhanallah, sampai berbusa mulutnya, gak boleh duduk. Karena kalau duduk sholatnya batal. Bisa dipahami sampai di sini. Tapi kalau belum berdiri tegak, misalkan masih separuh, Allah separuh, paham maksudnya separuh, belum berdiri tegak, subhanallah, baru boleh duduk. Sampai di sini paham? Berbeda dengan tasyahud akhir. Tadi tasyahud awal, sekarang tasyahud akhir. Ini kadang-kadang bingung. Harusnya kan sholat duhur itu 4 rakaat. Nah, di rakaat keempat yang seharusnya tasyahud akhir, imam berdiri karena imamnya lupa, Allahu Akbar. Jadi rakaat kelima, sedangkan makmum yakin lah, ini sudah 4. Pertanyaannya, makmum ikut berdiri atau duduk? Duduk beneran? Weslah, anggaplah makmum duduk. Sekarang yang dilakukan makmum mengucapkan subhanallah. Pertanyaan berikutnya, imam duduk atau tetap berdiri? Tak buat bingung, subuh-subuh tak buat bingung. Duduk atau berdiri? Ternyata imamnya yakin, saya masih 4, gak mau duduk. Subhanallah sampai 100 kali, imamnya tetap yakin saya 4. Yang makmum tetap, saya masih 3, ini yang keempat. Yang makmum, loh ini kelima. Oh, sama-sama yakin. Makmum yakin sudah selesai, yang imam kurang 1 pokoknya, gak mau duduk. Yang dilakukan makmum gimana? Dibiarin? Ya apa sih? Biarin aja. Macam mana? Yang makmum gak mau berdiri, imam gak mau duduk. Loh, bisa saja terjadi seperti itu. Yang dilakukan makmum sama-sama ngeyel. Apa yang dilakukan makmum? Atau walk out? Walk out. Hah? Ada istilah namanya duduk intizar. Duduk intizar itu artinya duduk menunggu. Karena imam yakin masih kurang 1, biarkan imam. Tapi makmum karena sudah yakin 4, tak boleh ikut berdiri. Karena kalau ikut berdiri berarti sudah menambah rukun, batal sholatnya. Tapi makmum tetap duduk, imam biarkan. Tunggu sampai imam rukuk, sujud, duduk. Ketika imam salam, ikut salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa difahami sampai di sini? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah ab'ad. Kalau lupa dianjurkan sujud sahwi. Sudah lupa kunut, lupa sujud sahwi. Nah, sekarang gimana itu hukumnya? Sah apa enggak sholatnya? Kenapa kok sah?
Apanya yang sunnah? Kunut sunnah, sujud sahwi juga sunnah. Nah, biar tahu kunut itu juga sunnah, sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Kalau mazhab Syafi'i, kunut itu dilakukan setelah rukuk. Sami Allahu liman hamidah, baru kunut. Berbeda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki sama juga kunut, tapi kunutnya sebelum rukuk. Jadi sebelum rukuk, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid lam yulad lam yakul lahu kufuwan ahad, kunut. Baru rukuk. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab Maliki sama-sama kunut, cuma tempat kunutnya beda. Mazhab Hambali tidak ada kunut subuh, yang ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu apa? Kunut yang biasanya dilakukan kalau terjadi kelaparan, ya, atau peperangan, wabah, pandemi. Dan kunut nazilah itu dilakukan di setiap sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu namanya kunut nazilah. Mazhab Hanafi tidak ada kunut subuh. Jadi 4 mazhab itu beda. Dan 4 mazhab ini saling menghormati. Ketika Imam Syafi'i sholat di tempat yang jamaahnya ini kebetulan mazhab Hanafi, Imam Syafi'i nggak pakai kunut karena menghormati mazhab Imam Hanafi. Ketika Buya Hamka dan Kiai Haji Idham Khalid, ketua PBNU di masanya, naik haji, menaiki kapal laut dulu, itu bergantian mengimami sholat subuh. Ketika Buya Hamka yang jadi imam sholat subuh, padahal Buya Hamka ini tokoh Muhammadiyah, kunut. Buya Hamka yang tokoh Muhammadiyah kunut ketika menjadi imam sholat subuh. Alasannya apa? Di belakang ada Kiai Haji Idham Khalid yang dia mengamalkan kunut, menghormati. Sebaliknya ketika Kiai Haji Idham Khalid yang mana dia itu ketua PBNU sholat subuh, malah nggak kunut. Kenapa? Karena di belakangnya ada Buya Hamka yang tokoh Muhammadiyah. Seharusnya seperti itu. Jadi aman, damai, bisa bersatu.